Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran tentang ilmu ma'ajim. Saya mulai dari halaman 11, masih meneruskan tentang kalimat. Pada alinea terakhir, di situ ada al-usus wal ususul lati ittakhadha li tahdidil kalimat fi siyaq hiya al-afrad anis siyaq. Al-awwal al-afradu anis siyaq. Wa la'alla hadha musawin lima yuqalu min imkanin an taqa'a jumlatan. Saniyan al-hadfu minas siyaqi. Salisan al-ibdalu fis siyaqi. Al-wuqu' mawqi'a ma yakunu jumlatan. Rabi'an istihdamul alamat al-mawqi'iyyah fil kalam. Jadi sekarang kita membahas tentang kalimat. Kalimat atau kata. Dasar-dasar yang ittakhadha li tahdidil kalimat, yang diambil untuk membatasi makna kalimat di dalam konteks, makna kata di dalam konteks kalimat. Kadang-kadang keliru saya mengucapkan kata yang dimaksudkan di sini adalah al-kalimat kalau di dalam bahasa Arab, tapi artinya sebenarnya adalah kata. Lah, untuk membatasi makna kalimat di dalam konteks bagaimana caranya? Yang pertama adalah al-ifrad. Al-afrad, afrad jamak fardun. Anis siyaq, diambil kata tersebut dari konteks kalimat. Jadi dipisahkan kata tersebut dari konteks kalimat. Wala'alla hadza musawin lima yuqalu min imkani an taqa'a jumlatan. Hal ini sama dengan apa yang dikatakan mungkin meletakkan kata tersebut di dalam jumlah. Jadi kata itu bisa mempunyai arti yang macam-macam tergantung konteksnya. Nah, untuk melihat makna yang asli itu pisahkan dulu, ifrodkan dulu, dimufrodkan ya dari konteks. Misalkan kata bayak tubuh. Kata bayak tubuh itu arti yang normal, arti yang biasa kita kenal. Itu artinya adalah menulis, mencatat, menulis. Kadang-kadang merekam juga menggunakan kata-kata yaktubu. Menyusun juga demikian. Tetapi kata-kata yaktubu, kata bayaktubu bisa berubah dalam konteks kalimat yang lain. Itu artinya bisa menetapkan wa katabna alaihim anna nafsa bin nafsi. Kami tetapkan kepada mereka bahwa jiwa harus dibalas dengan jiwa. Tidak bisa diartikan kami mencatat pada mereka. Makna itu berubah jadinya. Jadi tergantung pendamping kalimat atau kata tersebut di dalam struktur, di dalam konteks kalimat. Misalkan lagi, kalau arti kata-kata ba itu kan biasanya ana aktubu ad-darsa. Saya menulis pelajaran. Itu makna yang asli. Nah, untuk melihat itu ya pisahkan dulu dari konteksnya. Misalkan
kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya tidak lagi kami menulis, ditulis kepada mereka ya sebagaimana yang ditulis oleh orang-orang sebelumnya. Kutiba alaikumus syiyam. Jadi kata berdampingan dengan asyam itu tidak lagi berkaitan atau mempunyai arti menulis, tetapi mempunyai arti mewajibkan. Yang kedua, al-hadfu an minas siyaq, dihilangkan dari konteks. Ya. Dihilangkan dari konteks berarti dipisahkan ya. Dipisahkan dari konteks kalimat tersebut. Proses delisi. Delisi itu adalah menghilangkan. Coba ini untuk bisa mendeteksi seorang yang berbicara atau menyusun sebuah kamus, itu biasanya dia harus memahami terhadap teori medan makna. Teori medan makna itu, kata itu memiliki banyak arti atau kata tersebut tidak memiliki banyak arti, itu menggunakan teori medan makna. Sehingga kalau diterapkan di dalam konteks begini artinya sudah berubah begini, di dalam konteks seperti ini berubah. Perubahan yang banyak menimbulkan makna-makna baru itu menggunakan teori medan makna. Proses yang kedua adalah proses al-hadz, proses delis. Menghilangkan konteksnya, diambil kata tersebut ya. Yang ketiga, al-ibdal al-ibdalu fis siyaq. Al-wuqu' mawqi'a ma yakunu jumlah. Al-ibdal fis siyaq itu artinya mensubstitusikan, ditukar, disubstitusikan dengan kata lain di dalam sebuah kalimat. Kata tersebut ditukar dengan kata yang lain. Bisa nggak kata itu ditukar? Misalkan ar-rijal ditukar dengan kata yang az-zakar misalkan. Rijal itu artinya laki-laki. Az-zakaru itu laki-laki. An-nisa perempuan. Terus ditukar dengan al-untha itu juga perempuan. Untuk membedakan antara makna rijal dengan makna itu biasanya diterapkan di dalam sebuah konteks. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu tidak bisa digantikan dengan al-dzakaru, ya, orang-orang yang laki-laki sama juga laki-laki. Nah, kalau sering menggunakan atau mensubstitusikan dengan atau menukarkan atau menggantikan dengan kata itu yang lain, itu nanti akan bisa melihat makna rijal yang sesungguhnya itu apa dan makna az-zakaru itu apa. Sehingga nanti akan menimbulkan akan bisa membedakan arti bahwa sifat rujuliyah. Rujuliyah rijal itu sifat kelelakian. Kalau az-zakar itu adalah laki-laki yang memang itu adalah jenis laki-laki. Maka jenis laki-laki az-zakar itu ya seperti zakar itu jenisnya, bukan sifat dari kelelakian. Maka tidak bisa disamakan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki yang berjenis laki-laki itu adalah pemimpin atau penegak atau pelindung terhadap orang perempuan, tetapi orang yang mempunyai jiwa kelelakian itu adalah mereka yang melindungi, memimpin, dan seterusnya. Jadi qawwam itu juga nanti akan berubah-ubah artinya. Karena selama ini memang itu kan tafsir ya. Qawwam itu kan qaimun, dan yang disebut dengan pemimpin itu kan tidak pernah menggunakan kata-kata qawwam, tapi menggunakan kata imam, rois, dan seterusnya. Jadi proses mensubstitusikan atau menggantikan dengan kata yang lain sehingga menimbulkan makna baru
Ini berarti perkembangan makna tersebut lebih banyak atau lebih sedikit. Al-wuku' mauqi'a ma yakunu jumlah, yaitu berada atau terjadi di tempat atau disubstitusikan di dalam sebuah jumlah. Yang keempat, istikhdamul alamat al-mauqi'iyah fil kalam, menggunakan tanda yang terjadi di dalam omongan. Nah, ada bahasa yang tertulis, tadi sudah kita bedakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dengan adz-dzakaru, itu artinya akan berbeda ketika konteksnya berbeda. Kemudian kataba juga demikian. Sekarang kalau dipergunakan di dalam di dalam pembicaraan biasanya berbeda. Pembicaraan berbeda itu artinya begini. Itu biasa dipakai di dalam pembicaraan atau tidak. Misalkan orang-orang tidak lagi menggunakan ada ya'udu, itu biasa dipergunakan a'ud, bukan arji. Roja itu artinya pulang, tetapi dalam pembicaraan itu biasanya artinya dia menggunakan kata-kata ada a'ud ilal bait. A'ud ilal bait. Kemudian ruh zahaba, biasanya kan itu. Lah, kalimat tersebut digunakan di dalam penggunaan kalam, pidato, omongan dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Ini kan penggunaan istikhdamul alamat al-mauqi'iyah yang terjadi di dalam sebuah kalam. Wa adhunnuhu yaqsudu bil alamat al-mauqi'iyah an-nagham al-khass bimawaqi' muayyana mithlu akhar al-kalam. Jadi kadang-kadang nagham itu lagu pembicaraan berbeda-beda antara jenis bangsa satu dengan bangsa yang lain. Ya, kemudian kalau kita menggunakan nagham yang orang Mesir misalkan, penekanan dan lain sebagainya, itu juga akan menimbulkan arti yang lain. Jadi nagham itu artinya lagu di dalam intonasi di dalam pembicaraan, itu menimbulkan makna baru. Oleh karena itu saya minta kepada Anda semuanya untuk membuat kata tersebut dimasukkan di dalam kata yang lain. Buka kamus ya, kamus yang isinya ada, misalkan kamus al-ali misalkan, itu ada kata kemudian ada konteks. Kata ini kan seperti kata ba tadi saya sebutkan, maknanya kadang-kadang menulis, kemudian artinya lagi itu adalah menetapkan, ada lagi mewajibkan dan seterusnya. Kemudian kata ba tersebut muncul di dalam kalimat kayak apa? Ya, kalimat kayak apa? Ini kan nanti akan berkembang banyak sekali. Ternyata kata ba itu tidak hanya satu artinya, tetapi banyak ketika dimasukkan di dalam konteks. Demikian, terima kasih. Dan akan saya lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu tentang makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.